Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Amma yatingallaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Jamaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabarak wa ta'ala atas segala nikmatnya sehingga kita masih diberi kemudahan-kemudahan dalam menjalankan segala syariat agama yang mulia ini. Alhamdulillah kita dibekali oleh Allah hidayah untuk dapat memahami agama ini secara benar sesuai dengan proporsinya. Kita masih akan membicarakan tentang bab akidah atau bab kepercayaan, mengimani sesuatu yang gaib. Perlu kita pahami bersama bahwasanya yang namanya akidah ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang ada di dalam diri kita. Apapun yang kita percayai, apapun yang sudah tertanam di dalam hati kita, dalam pikiran kita, nanti akan bisa merubah kenyataan yang terjadi di sekeliling kita, walaupun terkadang itu hanya sebuah halusinasi atau gambaran. Ini perlu kita pahami bersama. Seseorang yang ketika masih muda, masih anak kecil, sudah diberi gambaran tentang sesuatu, sampai dewasanya dia akan berpikiran seperti itu. Ya. Ketika anak-anak kita ajari, misalnya ketika mendekati tempat gelap, kita mengajari anak kita untuk takut kepada bentuk sesuatu bentuk yang sebenarnya tidak ada, yang sudah sering kita dengarkan. Maka ketika anak tersebut menjumpai hal-hal yang dirasa aneh, maka pemikirannya akan tertuju ke arah yang sudah ada di dalam otaknya. Ini yang menjadikan kita terkadang takut kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya sebenarnya, tidak ada wujudnya. Ini sebabnya apa? Karena sistem kepercayaan yang dibangun oleh kita salah. Ya. Makanya sebagai seorang muslim kita harus bangun kembali akidah, ya, dalam bahasa syariatnya, keyakinan dalam diri kita bahwasanya segala sesuatu yang gaib itu harus berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kata orang, bukan jere kaki ini. Ya, itu. Ini harus kita benar-benar camkan dalam diri kita agar supaya kita tidak mudah untuk ditipu, baik oleh manusia ataupun oleh bangsa jin yang memang sifatnya suka menipu. Itu. Iya. Silakan untuk anak-anak dibawa ibunya saja biar tidak mengganggu paknya. Bapak era tunggal ngaji, ibunya baik kan ngomong. Iya.
Kita lanjutkan. Sekali lagi, akidah yang kita miliki akan membuat kita mempercayai segala sesuatu yang kita imani. Ketika kita mempunyai akidah atau kepercayaan atau sesuatu yang kita yakin dalam hati kita, ketika kita mendapati segala sesuatu kejadian yang ada di muka bumi ini pasti akan dikembalikan kepada keyakinan kita. Dan ini harus dibangun di atas kebenaran berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang harus kita patrikan dalam hati kita, agar supaya kita semuanya benar dalam mengimani segala sesuatu. Kita kemarin sudah sampai kepada hukum membenarkan seseorang yang mengaku tahu urusan yang gaib. Kemarin sudah kita bedakan, gaib itu, perkara gaib itu ada yang mutlak, ada yang relatif. Gitu. Yang mutlak ini hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal-hal yang mutlak itu kecuali Allah tabaraka wa taala. Sedangkan gaib-gaib yang sifatnya relatif, ya, kadang gaib bagi diri kita mungkin tidak gaib bagi panjenengan. Apa-apa yang ada di rumah panjenengan itu gaib bagi saya karena saya tidak tahu. Itu namanya gaib relatif. Tapi tidak bagi panjenengan bisa menyebutkan apa-apa yang ada di rumah sendiri, apal. Gitu betul? Itu. Makanya ketika ada seseorang yang mengaku melihat hal gaib, ini perlu dipertanyakan. Akidahnya perlu dipertanyakan. Kalau dia bisa mengaku bisa melihat, misalnya, ya, katanya ada gendruwo, ada kuntilanak, itu kan sesuatu yang berada di berbeda alam. Coba dites saja. Coba nemu mainyong anak apa baik, tidak nanggar kok panjen pinter. Setan beta yang weruh apa maning sih? Ya. Itu kalau kita mau ngetes. Itu. Jadi jangan percaya hal-hal seperti itu. Itu semuanya omong kosong, saya katakan. Ya, ketika ada orang mengaku bisa melihat ini itu semuanya omong kosong. Harus kita pahami ini, ya. Karena tidak mungkin bagi manusia itu mengetahui yang gaib kecuali para rasul dan para anbiya. Gitu. Dan ketika ada orang yang kadang diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang gaib, dia tidak dengan mudah untuk memamerkannya di hadapan orang banyak. Itu. Ya. Ini yang harus kita pahami. Makanya Rasulullah berusaha melakukan tindakan preventif, pencegahan, ya, dari hal-hal yang ditakuti oleh kita, oleh Rasulullah, ya, bahwasanya kita terjerumus ke dalam akidah yang keliru. Makanya dilakukan tindakan-tindakan yang mencegah sifatnya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila." Barang siapa yang mendatangi arraf itu tukang ramal, orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Ini tidak peduli pakaiannya apa, mau pakaiannya seperti ustadz, seperti kiai, atau pakaian dukun, semuanya sama. Orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib, kok kita mendatanginya saja. Kalau kita mendatangi berarti dalam hati kita ngandel. Gini betul? Anggar orang ngandel tidak mungkin panjenengan tengok-tengok maringan arep takon sesuatu nyong kelangan emas tapi jen bunengen iki lang asing weruh. Jenengan bisa weruh misalkan seperti itu. Itu kurtakon tok, ya. Perhatikan Rasulullah menjaga sedemikian rupa. Hanya bertanya saja kepada orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib,
ini salatnya 40 hari tidak diterima. Mana-mana ini yang harus kita perhatikan seperti itu. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Apalagi sampai mengamalkan apa-apa yang dia katakan. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man atakahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia ucapkan, sungguh dia kafir terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita fahami. Dan ini fenomena seperti ini sungguh sangat miris di lingkungan kita, ya. Banyak sekali orang-orang yang mendatangi orang-orang yang mengaku mengetahui urusan gaib, tidak pernah memperhatikan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mau ada apa bertanya kepada orang, ya. Mau meminta apa bertanya kepada orang, walaupun judulnya itu barangkali ustadz lah, barangkali kiai lah. Tapi kalau dia mengaku mengetahui urusan-urusan gaib, ini sama saja hukumnya. Ya, sama saja, namanya kahin. Namanya dukun. Nih, kalau dukun pijat kayak Mas Irin lah, Bapak panggil Mas Irin nih. Itu termasuk dukun juga, tapi dukun pijat gitu. Dukun urut gitu ya enggak apa-apa. Itu hanya istilah. Ya, tapi kalau yang dimaksud kahin di sini adalah orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Padahal tidak ada orang yang mengetahui hal yang gaib. Ini yang harus kita pahami. Ada beberapa di kalangan kaum muslimin yang kadang-kadang mereka termasuk golongan orang yang melebih-lebihkan. Di antaranya adalah golongan Syiah dan Sufi, ya. Disebutkan dalam buku mereka, dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya babu annal awliya ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu wa annahu la yakhfa alaihim syai'un. Menurut kepercayaan akidahnya orang Syiah, itu mereka mempunyai akidah seperti ini. Kaum muslim Islam itu tidak akan sampai hari kiamat mereka menunggu yang namanya 12 imam, ya, yang dari mulai Ali bin Abu Thalib sampai ke 12. Itu mereka meyakini bahwa imam-imam tersebut adalah mengetahui yang telah terjadi dan yang akan terjadi, kata mereka. Ya, tidak ada satupun yang luput dari ilmu mereka itu menurut orang Syiah. Itu. Padahal Al-Quran mengatakan tidak demikian. La ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah. Bahkan kata Rasulullah, kunci-kunci kegaiban kemarin sudah kami jelaskan ada 5. Di antaranya adalah tidak ada seorang pun yang akan mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Itu. Ini mereka meyakini sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini. Dan juga di antara kita kaum muslimin dari golongan Sufi ada yang berlebihan. Mereka menganggap para wali, ya, para wali, mereka mengetahui hal-hal yang gaib, bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat yang semestinya itu menjadi hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah memahami bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah lah yang berhak untuk dimintai pertolongan. Hanya Allah lah yang berhak untuk disembah.
Hanya Allah lah yang mengatur seluruh kehidupan di dunia ini, hanya Allah. Tapi sebagian kaum muslimin bahwasanya ya mereka meyakini bahwa ada orang-orang tertentu menurut mereka yang mampu untuk menguasai, misalnya ada yang menguasai laut, ada yang menguasai gunung dan sebagainya. Ini semuanya adalah akidah-akidah yang tidak benar. Itu ya. Ini harus kita camkan dalam hati kita. Begitu juga orang-orang yang mereka mengedepankan akal. Kalau tadi kemarin sudah kami bagi menjadi 3 golongan. Di antara manusia itu ada 3 golongan. Panjenengan mudah-mudahan masih ingat. Yang pertama yang paling tengah-tengah adalah kaum muslimin yang mengikuti Quran dan Sunnah. Mereka mengimani hal gaib sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Itu golongan yang pertama. Yang kedua adalah yang saya sebutkan tadi, orang yang berlebihan mengatakan sesuatu yang gaib. Itu mengatakan bahwa bisa melihat sesuatu yang gaib. Golongan ketiga adalah orang yang menggunakan lebih mengedepankan akal mereka, yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan sebagian hal gaib atau keseluruhan. Ini kalau orang-orang ateis, orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, ini masuk dalam kelompok ini. Ya, ada juga golongan yang beriman sebagian kepada hal gaib, tapi sebagian tidak beriman. Padahal Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka tidak percaya akan adanya azab dan nikmat kubur. Itu misalnya. Ada sebagian. Itu. Ini harus kita pahami ilmunya agar supaya kita bisa mengetahui hal-hal yang ini seperti apa. Sekarang kita sedikit mempelajari hal-hal yang kesalahan-kesalahan akidah, kepercayaan dalam masyarakat yang kadang-kadang membuat kita menjadi salah dalam segala sesuatu. Ya, kita harus memahami sesuai dengan konteks Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah diberitahukan oleh Allah bahwa bangsa jin, bangsa malaikat itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Ini harus kita pahami. Gitu. Bahkan malaikat pun tidak mengetahui apa yang akan terjadi kecuali diberitahu oleh Allah. Apa maning si jin, apa maning si fulan, ya, orang yang sekarang madang si ya itu. Bahkan ya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa di antara manusia yang ahlul adalah, kata beliau, ahlul adalah artinya orang yang sholatnya baik, puasanya baik, ibadahnya baik, khatam Al-Quran, ya, dia sudah punya titel kiai, haji, habib dan sebagainya. Gitu. Kalau dia mengaku melihat jin dalam wujud yang aslinya, ruddat sahadatuhu, ya, ditolak persaksiannya, dianggap sebagai pendusta. Ini Imam Syafi'i rahimahullah berkata demikian. Apa maning sih wong ecek-ecek yang tidak pernah sholat atau sholatnya barangkali Senin Kemis, ya, kok mengatakan melihat jin dalam bentuk aslinya, ke jenenge wong dabul nggih. Wong nglomboni wong, ya wong bodoh, sing ngandel bae sing bodoh. Ya kalau dia sih pinter ngelombo maksudnya. Gimana betul? Ini ya, ini Imam Syafi'i menyatakan demikian. Orang yang sholatnya baik, hatam Al-Quran, hafiz Al-Quran, hafal berjuta-juta hadis, kalau dia mengaku bisa melihat jin dalam rupa yang aslinya, ruddat sahadatahu, ya, ditolak persaksiannya dan dianggap sebagai pendusta.
karena bertentangan dengan Al-Quran. Ini maksudnya. Ya, kalau di Indonesia ini subhanallah, ya, orang-orang seperti itu malah ditampilkan di televisi. Ya, zaman dahulu itu ramai. Ada seorang ustadz yang meruqyah di televisi apa ya? Dulu ada ya acara seperti itu. Katanya kelihatan kayak ada jinnya ya. Itu nangudzubillah ini. Walaupun gelarnya ustaz, ketone ya ngajari Al-Quran, ngajari kamu harus begini. Itu. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya mereka bisa mendatangkan malaikat dan sebagainya. Na'udzubillah. Gelem-gelemnya malaikat kan ngerewangi wong kayak kue. Gini betul? Malaikat itu hanya tunduk dengan perintah Allah. Ya, tidak akan mendatangi Rasulullah kalau tidak diperintah. Ya, kalau tidak diperintah oleh Allah untuk datang kepada Rasulullah, tidak akan mungkin bisa. Ini yang harus kita pahami. Kita perhatikan dalam Al-Quran Allah berfirman, ini menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberi mukjizat oleh Allah, bisa menundukkan bangsa jin. Seluruh jin pada saat itu, ya, itu tunduk kepada Nabiullah Sulaiman. Pada masa akhirnya, ya, semuanya jin itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman, diperintah, diperbudak istilahnya. Ya, ana sing kon dadi tukang batu, ana sing kon dadi tukang kayu dan sebagainya itu oleh Nabi Sulaiman. Ya. Akan tetapi ketika menjelang ajalnya, Nabi Sulaiman itu meninggalnya itu dalam keadaan duduk. Beliau memegang tongkat, ya. Para jin ini tidak tahu bahwasanya Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Setelah berlalu, tahu-tahu itu berarti apa? Tongkatnya ke dipangan rayap. Itu, oh jebulannya Nabi Sulaiman bisa nana nyongkuesi mengerjakan perintah Nabi Sulaiman. Nah, itu baru diketahui, ini diceritakan oleh Allah, ya. Allah berfirman, falamma qadaina alaihi al-maut, setelah kami takdirkan bagi Sulaiman, maksudnya, ya, kematian bagi Nabi Sulaiman, ma dallahum ala mautihi, tidak ada yang menunjukkan kepada kematiannya, illa dabbatul ard, kecuali rayap, ya, dabbatul ard, binatang yang merayap di bumi, takulu min sya'atahu, yang memakan tongkatnya. Falamma khara, ketika sudah tongkatnya, karena berpegang tongkatnya hancur, otomatis Nabi Sulaiman ikut roboh, ya. Itu maksudnya. Tabayyanatil jin, maka sudah jelas bagi jin, anna law kanu ya'lamun al-ghaiba ma labisu fil adabil muhin. Kalau mereka sekiranya jin-jin tersebut mengetahui hal-hal yang gaib, maka mereka tidak akan tetap berada dalam azab yang menghinakan. Itu dalam sekian waktu, mungkin antara tongkat mungkin makan waktu beberapa bulan, gitu. Kalau tongkat terletak terus sampai dimakan rayap kan mantan suwe. Para jin tidak mengetahui benar-benar, tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat, sehingga mereka tetap saja, karena mereka takut kepada Nabi Sulaiman. Barang siapa yang melanggar perintah Nabi Sulaiman akan dibunuh oleh Nabi Sulaiman pada saat itu. Itu memang diberi kekuasaan oleh Allah tabarak wa ta'ala, tapi orang sekarang ya tidak ada yang dapat kekuasaan itu, hanya Nabi. Itu ini menandakan apa? Bahasanya jin itu benar-benar tidak tahu perkara yang gaib, tidak tahu sama sekali. Ya, kalaupun terkadang-kadang itu benar, itu mereka mencuri-curi kabar yang ada dari para malaikat yang mendapatkan perintah dari Allah di langit. Mereka terkadang berbicara satu sama lain, dan jin di antara syaitan-syaitan ini mereka berusaha mencuri dengar, ya, mencuri dengar. Makanya kadang-kadang benar. Di antara 100 itu satu yang benar, 99 yang
bohong. Nah, itu. Ini yang harus kita imani. Ini Al-Qur'anul Karim, ya. Dan juga penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara jin dan malaikat, mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada manusia besok hari. Tidak ada. Tidak ada. Baik jin maupun malaikat. Ini harus kita imani. Ini yang harus kita imani. Ya. Yang kedua. Ya. Banyak dari kita yang masih, kalau di sini alhamdulillah mudah-mudahan sudah tidak ada ya. Kada orang mati bisa hidup kembali menjadi arwah gentayangan. Ini masih sangat banyak orang-orang yang mempunyai akidah seperti ini. Angger hurung pitung dina apa ya? Si bolak-balik diliki pedangan dan ini harus kita tangkal dengan akidah. Ayatnya apa? Kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut. Maka ketika datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'u, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar supaya aku beramal soleh yang belum aku kerjakan dulu sewaktu hidup. Nih, ya. Orang yang sudah meninggal dunia, ketika kurang bekalnya, ya, mereka akan berkata demikian kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Aku kepengen ngamal. Ganu pas aku surip ora tayeng ngamal. Ini hanya ucapan penyesalan. Ya, bagi orang kafir, bagi kita yang kurang amal, ya, itu akan seperti itu. Makanya kita persiapkan untuk menghadapi hari yang akan datang. Jangan sampai kita menyesal. Kata Allah, dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak akan bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanya kalimat yang dia ucapkan saja. Tidak mungkin bisa terjadi orang yang mati itu bisa kembali lagi ke dunia. Wa min waraihim barzah, di belakang mereka ada barzah. Makanya alam kubur dinamakan alam barzah. Barzah itu dinding penyekat antara alam orang yang sudah mati dan orang sudah meninggal. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Tidak mungkin orang yang mati kembali lagi. Tapi kadang-kadang ketonin tad. Itu kadang-kadang semati kita jugruk nang ngarep umah. Ini kembali lagi apa? Karena akidah kita yang salah dari awal. Makanya kita harus luruskan. Ya. Kita panjenengan masih ingat Dajjal, ya. Dajjal itu nanti, ya, di menjelang hari kiamat dia akan mendatangkan orang tua panjenengan dalam wujud yang seolah-olah asli. Benar-benar datang. Ya, bukan kalau sekarang ini semuanya halusinasi lah. Ya. Halusinasi. Orang-orang yang mengatakan melihat orang yang sudah meninggal itu halusinasi kebanyakan. Itu. Akan tapi nanti Dajjal benar-benar bisa menyuruh para jin untuk menyerupai orang-orang yang sudah meninggal dunia. Datang kepada mendengar tuk. Ya, Dajjal berkata, saya akan menghidupkan bapak kamu. Langsung, ya, Dajjal mengatakan seperti itu. Benar-benar datang seorang yang benar-benar menyerupai bapak kita yang sudah meninggal, dan itu penjelaman daripada jin. Itu Dajjal. Kalaupun ada mungkin kalau ada orang sekarang ya paling seperti itu, yaitu jin yang diperintah oleh mereka. Tapi untuk orang zaman sekarang saya tidak yakin ada yang bisa sehebat-hebatnya dukun, ya, maksudnya itu. Mereka bisa memerintah jin sedemikian rupa, belum, ya, tidak ada. Apalagi orang-orang yang mengaku-ngaku.
Kadang yang bikin membuat kita terpeleset adalah mereka menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran. Ini permasalahannya, ya. Untuk membuat sesuatu kesyirikan menggunakan bacaan Al-Quran. Naudzubillah. Makanya ketika kita mengamalkan agama ini harus benar-benar memahami bahwa ini ada perintah atau tidak. Ya. Panjenengan mungkin yang senior mengenal yang namanya kul ilmu, kata orang Jawa kulhu geni atau kulhu sungsang. Jangan paham? Kulhu sungsangnya maksudnya kul walu wahad dibaca dari belakang. Kalau panjenengan bisa membaca kul walu wahad dari belakang secara lancar, nanti bisa begini. Ini kan pelecehan. Nggih? Pelecehan daripada Quran. Ini pegawai siapa? Syaitan, jin. Itu. Ini yang harus kita pahami. Yang namanya setan, jin, mereka penipu. Ya. Kadang-kadang saya suka lucu, kadang-kadang melihat di televisi atau di mana ada orang yang meruqyah, katanya orang ketempelan jin Islam jadi. Ya kalau dia jin Islam, dia tahu syariat, tahu Quran dan Sunnah, bahwa hal seperti itu tidak boleh. Mustahil mereka mau iseng-iseng menggoda manusia, ya. Tahu dosa, ini naudzubillah. Itu harus kita pahami seperti itu. Ya. Sekali lagi bahwasanya ketika seorang meninggal dunia, mereka benar-benar sudah berada dalam alam yang berbeda, tidak mungkin bisa kembali kecuali ruh, ya. Ruhnya kadang kita bertemu dengan ruh orang yang meninggal dunia, itu bisa dalam mimpi seperti sabda Rasulullah. Itu. Ketika kita tidur, ruh kita diambil oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Ya barangkali bertemu, ini wallahu a'lam, tapi itu semuanya ada dasarnya dari Quran maupun As-Sunnah. Itu ruh orang yang sudah meninggal ditahan oleh Allah, ruh orang yang tidur dikembalikan ke jasadnya, ruhnya. Tapi seperti apa, di mana tempatnya, jangan takon. Itu aja takon. Tapi itu ada dasar hukumnya, dasar dalilnya, bahwa orang yang meninggal tidur, ini rohnya memang dibiarkan keluar oleh Allah tabaraka wa taala. Kadang bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal. Itu. Ya bisa juga kita bertemu dengan Rasulullah, ruh Rasulullah maksudnya. Akan tetapi jangan pernah panjenengan ketipu. Kadang-kadang orang mengatakan nyong ngimpi ketemu Rasulullah, ya. Bentuknya seperti apa Rasulullah? Rambutnya cepak, ora jenggotan, ngelombo berarti karena Rasulullah jenggotan itu. Itu harus tahu dulu seperti apa bentuk fisik Rasulullah itu, seperti apa. Ya, kan sudah banyak. Ya, para alim ulama menggambarkan bentuk fisik Rasulullah dari mulai rambut sampai dengan kakinya, bahunya, semuanya, ya. Itu. Apalagi kalau ada orang mengaku bertemu dengan Rasulullah mengatakan sesuatu yang gaib, ini jangan dipercaya. Ini 100% tukang lombo. Dulu pernah ada yang katanya penjaganya makam Nabi di Madinah, ya. Katanya suatu malam itu Nabi keluar dari makamnya memberi wasiat dan sebagainya. Ini semuanya jangan pernah dipercaya. Jangan pernah dipercaya. Ya. Yang berikutnya adalah kepercayaan daripada yang dikatakan ngalah berkah, mengambil keberkahan yang dianjurkan di dalam agama Islam. Ya. Hanya saja kita tidak boleh menganggap tempat, barang, wong, manusia itu mempunyai keberkahan kecuali ada keterangan dari Quran dan As-Sunnah. Itu. Ya. Tidak ada orang yang mempunyai keberkahan kecuali yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh manusia-manusia yang punya keberkahan yang utama yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Selain beliau tidak ada.
Kalau ada orang yang mengaku ya bisa memberikan berkah kepada orang lain, atau kita mempercayai bahwa dengan bersalaman dengan fulan misalnya mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita, itu syirik akbar. Ya. Ataupun terkait tempat misalnya, ya. Di dalam hadis-hadis yang sahih dalam Al-Qur'an disebutkan tempat-tempat yang mengandung berkah. Contohnya ya di Mekah Al-Mukarramah. Itu tempat yang mengandung berkah. Di Bukit Tursin, ya. Di Palestina sana, ya. Itu tempat yang mengandung berkah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasulullah juga menjelaskan ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu tempat-tempat yang memang diberkahi. Ketika kita beribadah di sana, memang ada keutamaan-keutamaannya sesuai dengan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tempat lain tidak ada. Ya, kalau ada orang yang mau yang terkenal itu ziarah makam para wali, itu perlu kami sampaikan, itu bisnis belaka ya akhi. Ya, tidak ada keutamaan sama sekali. Itu hanya bisnis. Ya, agar supaya orang itu mau mengeluarkan uang. Tidak ada keberkahan sama sekali. Karena memang keberkahan lokasi itu harus ada dalil dari Rasulullah. Contoh misalnya makam Ibrahim di Mekah sana, itu memang ya termasuk juga Hajar Aswad. Itu adalah tempat-tempat atau benda-benda yang memang diberkahi. Tapi selain itu tidak ada sama sekali. Bahkan kita bisa terjatuh dalam kesyirikan, termasuk juga waktu. Ya, waktu-waktu yang mengandung keberkahan itu juga kita harus hanya mempercayai yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, contoh bulan-bulan yang diberkahi, bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah. Ya. Bulan Muharram termasuk bulan yang diberkahi, termasuk bulan suci. Ya, bukan bulan sial kalau cara akidah orang Jawa. Jadi bulan Muharram, bulan Sura, bulan sial. Itu akidah yang harus dikikis oleh kita. Ya. Ini masuk bulan Safar. Ya. Ada yang barangnya malih ya. Wis akeh sing pada kirim undangan. Kemarin bulan Muharram tidak ada, padahal kata Aisyah bulan Muharram itu adalah bulan yang baik untuk menikah. Kita akidahnya kebalikannya. Dan sayangnya yang sing ngerti bae ora gelem. Yang ngaji saja kadang-kadang milihnya selain bulan Sura. Apa maning sing percaya. Yang tidak percaya itu milihnya mesti selain bulan Muharram. Hanya dengan gak kon milih Muharram, bulan Sura sih mantan apa? Ketar-ketir nggih. Berarti akidahnya belum benar ini. Esi wedi arep bareng gawe nang bulan Sura. Mbok apa jare? Padahal kalau mau panjenengan ya malah sing barang sing kondangan akeh, ora ngabatire sih ora kabatire. Jal panjenengan kalau mempunyai hajatan kok bulan haji ya biasanya ramai banget nggih. Ya gantilah bulan Muharram, bulan Sura ya. Itu. Berarti buat syiar. Menandakan kita meyakini bahwa tidak masalah. Ya. Itu. Jangan kita ikut takut kayak mereka. Tuh. Ya. Begitu juga dengan kepercayaan tentang wujud jin yang keliru yang sudah melekat di akidah kita dari kecil. Ya. Anggerana wong meteng terus mati kok ngertine jere gemin dadi kunti.
Kunti kuwe wong wadon rambutnya dawa, klambine putih, gegere bolong. Itu kan terpatri dalam diri kita dari mulai kita kecil, ya. Angger ana duit ilang kue tuyul-tuyul kue rambutnya plontos cilik muda apa ya. Gini betul. Makanya ketika kita melihat bayangan godong gedang, laras godong gedang, misalnya ya di tengah malam peteng-peteng terkena angin, kayak gunti. Ini karena apa? Sistem akidah kita seperti itu, ya. Melihat bayangan yang seperti belundu-belundu padahal mungkin pengaruh cahaya, seolah-olah terbentuk anak kecil gundul-gundul, kayak tuyul. Itu seperti itu. Ini yang saya bicarakan di awal, akidah. Apa yang terpatri dalam hati kita, dalam otak kita dari zaman kita kecil ini yang membuat kita terkadang salah, ya. Itu. Makanya kita harus tahu janjane jin itu bentuknya seperti apa. Siapa yang beritahu? Itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya jangan dari manusia. Kalau manusia gambarnanya ya beda-beda nggih. Kalau di Jawa ini kunti jenenge, kalau di daerah barat itu Dracula, nang Cina jenenge apa? Vampir. Itu kalau di Jawa paling akeh anak kunti, anak gendruwo, anak apa. Ini gendruwo jenenge gendruwo anak nang Jawa tok. Ya nang Jawa nang anak-anak langka. Ya itu. Ya. Ini kita perhatikan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'labah Al-Husaini, ya, dari Abi Salabah Al-Husaini. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-jin ngala salasati asnaf. Jin itu terbagi 3 kelompok. Ya, 3 golongan. Nih terjemahnya di bawah, ya. Yang pertama adalah kata Rasulullah, yang pertama jin itu memiliki sayap dan bisa terbang di udara. Panjenengan lihat ada Superman ya kayak. Kira-kira jin itu seperti itu, 2 sayap bisa terbang. Ini jin itu kayak kunti, udah kayak gendruwo, udah kayak tuyul, punya sayap. Ini 3 jenis kata Rasulullah, ya. Yang kedua adalah jin yang berupa ular dan kalajengking. Yang ketiga adalah jin yang suka berpindah-pindah. Ada 3 kelompok jin. Itu. Kalau ada orang katanya tutup mata, di sana ada gendruwo, digambar gendruwo nih, rambutnya dawa. Dari mana dia tahu? Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara jin ini bentuknya dia punya sayap dan bisa terbang. Ada yang seperti ular atau kalajengking, ada yang bisa berpindah-pindah. Ada 3 kelompok jin. Ini yang harus kita akidai. Ya, termasuk juga sering saya sampaikan, ya, makanan bangsa jin juga panjenengan kita harus tahu, ya. Kalau ada orang mengatakan sajen dipangan jin ki nglombo wong sajen panganane menungsa. Nggih. Jin itu pakanannya ya sisa-sisa tulang dan kotoran hewan. Kalau panginnya jin ya itu, ya delah tai sapi segondek gue sajen pasti dipangan. Itu kalau sajennya sing enak-enak ya dicolongi bocah. Ya kita harus, ya. Sekali lagi, ya, yang harus kita akidai bahwasanya namanya jin itu bentuknya ya hampir digambarkan punya sayap seperti malaikat. Malaikat juga punya sayap. Ya, ada malaikat itu digambarkan dalam Al-Quran yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Dan Rasulullah pernah melihat Jibril dalam wujud yang aslinya.
Ya, beliau melihat ke ufuk ini, sayapnya itu panjangnya antara timur dan barat. Langitnya kepek ting, sayapnya malaikat Jibril. Itu. Subhanallah. Ketemu malaikat siji, padahal malaikat akeh. Itu. Angger ana malaikat kok ditempatkan di bumi, ya orang kuat buminya. Paham nggih? Ini yang harus kita pahami bersama-sama, ya. Ya, mempercayai ramalan zodiak, bintang-bintang, ruang ramal dan perdukunan ini semuanya harus, ya, harus kita hindari. Setelah kita tahu akidah yang sahih sesuai Quran dan Sunnah, bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib, tidak ada seorang pun yang bisa melihat jin dalam wujud yang aslinya, bahwasanya jin itu sifatnya, ya, jin kafir, ya, yang bukan muslim, itu sifatnya menipu, berusaha menyesatkan manusia, gitu, yang bentuknya adalah bisa memiliki sayap dan bisa terbang, dan makanannya adalah tulang dan kotoran hewan. Ya, makanya kita kalau mengkanter melihat seorang, misalnya ada nih, ya, tukang ramal atau orang, walaupun dia tidak mengaku dukun, tapi mengatakan dia bisa melihat jin, sudah pasti dia dukun. Paham gak? Itu. Kalau ada seorang walaupun pambinya seperti saya misalnya, atau lebih kayak orang Arab misalnya, ya, itu. Tapi dia mengatakan bisa mengetahui yang terjadi besok, itu berarti dia dukun. Ini harus kita pahami. Tidak usah dipercaya orang-orang seperti itu, pasti tukang bohong. Itu, ya. Ini yang harus kita akidai agar supaya kita tidak mudah dibohongi. Ya, nawong jeret tayeng bikin dagangannya laris, ya, jajal panjenengan dodolan roti sing biasanya 2.000 dodol 10.000, ya, jajal payu apa orang nganggo penglaris, tes saja, ya, seorang bakal payu mbok, bodone wong bae. Itu makanya kalau ada orang yang katanya pakai penglaris, jajal saja, coba saja, ya. Berhubung sudah ada penglaris, berarti kan boleh dijual berapa saja. Sudah ada jimat penglaris, pasti payu baik. Pada kenyataannya dari 10.000 ya lah ngasing tuku. Berarti jimatnya lombo-lomboan, panjenengan berarti gelem dilomboni. Ini contohnya. Kalau misalnya ada yang namanya ilmu pelet misalnya, ya, kok pada kenyataannya orang-orang kaya yang cantik, artis-artis, ya mereka nikahnya sama mereka, ya. Langkah yang jadi artis nikahnya karo dukun yang punya ilmu pelet. Logikanya seperti itu lagi. Kita mudah saja anggap memang itu benar. Mereka punya kemampuan seperti itu. Ini semuanya itu bohong-bohongan sekali lagi. Nih. Kalau misalnya ada orang yang dukun sakti, misalnya kebal senjata, kebal pacok dan sebagainya. Kenapa dulu kita dijajah oleh bangsa Belanda, suwe nemen maring endi ku sing sakti-sakti. Semuanya bullshit, saya ngomong. Ya, semuanya ngelombok. Semuanya mitos-mitos yang ada harus kita mentahkan dengan ilmu-ilmu yang kita punya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Sampai di sini dulu nggih. Kalau punya panjenengan, saya lama tidak membuka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan ditulis saja, nanti insyaallah kita bahas di kesempatan yang lain. Karena hal-hal seperti ini kalau kita tidak belak-belakan, kadang panjenengan atau masih ada orang-orang yang ngeyel, berakidah dengan sesuatu yang salah. Oh, katamu nganggo Quran, kata ngalim pisan. Contohnya seperti itu. Pada sama-sama saja, ya, sama-sama saja. Walaupun dengan bacaan Al-Quran, kalau salah penempatannya, pada baik dengan hukumnya dengan jimat, namimah, itu haram hukumnya. Ya, misalkan Al-Quran panjenengan
gunakan untuk jimat, bacaan digunakan untuk jimat, semuanya haram, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini agar supaya kita tidak mudah ditipu ya oleh manusia maupun oleh syaitan dalam bentuk manusia maupun setan yang berbentuk manusia maupun dari bangsa jin. Itu yang harus kita pahami. Sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.